Pada suatu hari di negeri Baghdad yang damai namun penuh teka-teki, Raja Harun ar-Rasyid tiba-tiba bangun dari tidurnya dengan mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat seluruh rakyat menari-nari di depan istana dengan mengenakan sepatu di kepala dan topi di kaki. Mereka berteriak, "Hidup raja terbalik!" Raja pun bangun dengan wajah bingung, mengernyitkan dahi yang tidak pernah berkerut saat memikirkan masalah pajak kerajaan. Ia memanggil semua menterinya. "Wahai para menteri, mimpi ini jelas pertanda," teriak sang raja sambil berdiri di atas singgasananya, lalu tanpa sadar berdiri dengan kedua kaki di atas bantal emas yang biasa digunakan duduk. Para menteri saling pandang. Menteri urusan sepatu bahkan hampir pingsan karena merasa ini mungkin tentang dia. "Sire, mungkin mimpi ini hanya bunga tidur," kata salah satu menteri dengan hati-hati. "Bunga tidur? Lalu siapa yang menyiramnya?" tanya sang raja polos, membuat seluruh istana senyap 5 detik sebelum terdengar tawa paksa para pelayan. Raja pun menatap langit-langit istana dan berkata, "Hanya satu orang yang bisa mengartikan ini, Abu Nawas." Sementara itu, Abu Nawas sedang duduk santai di rumahnya, memelihara seekor ayam betina yang bisa menari bila mendengar musik dangdut. "Kalau ayam bisa menari, manusia harus bisa berpikir," katanya sambil tertawa sendiri. Seorang utusan kerajaan datang, menggedor pintu. "Abu Nawas, sang raja memanggilmu sekarang juga. Ini darurat." "Darurat?" Abu Nawas berdiri. Apa istana kebanjiran air mata para menteri yang tidak bisa memecahkan teka-teki? Saat sampai di istana, Abu Nawas disambut dengan iring-iringan istana yang berlebihan. 10 penabuh genderang, 5 peniup terompet, dan seekor kambing berpakaian jubah kerajaan. Belakangan diketahui kambing itu milik Menteri Peternakan yang terlalu bersemangat. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah serius, seserius seorang anak kecil yang mencoba terlihat dewasa. "Abu Nawas," katanya, "aku mendapat mimpi aneh. Rakyat menari dengan sepatu di kepala dan topi di kaki. Apa artinya ini?" Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia pura-pura berpikir keras sambil mencium aroma kebab dari dapur istana. "Paduka," katanya akhirnya, "mimpi itu pertanda bahwa kerajaan telah terbalik. Yang bijak dianggap bodoh, dan yang bodoh dianggap bijak. Yang memakai sepatu di kepala adalah para pejabat yang lupa tempatnya." Raja terperanjat. "Apa maksudmu?" "Maksud saya," ujar Abu Nawas tenang, "kambing tadi seharusnya tidak mengenakan jubah kerajaan, Paduka." Semua menoleh ke kambing yang kini sedang mengunyah dokumen pajak. Suasana berubah canggung, tapi tawa pun pecah. Di antara tawa itu, Menteri Penasihat yang diam-diam iri pada kepintaran Abu Nawas menggertakkan gigi. "Sudah cukup," batinnya. "Aku harus menyingkirkan si licik itu dengan cara cerdik. Atau minimal terlihat cerdik." Ia mengusulkan pada raja, "Paduka, bagaimana kalau kita uji Abu Nawas dengan teka-teki yang benar-benar mustahil?" Raja mengangguk semangat. "Seperti apa?" "Suruh dia mencari kambing yang bisa bicara." Raja menoleh. "Tapi tadi kambing itu seperti bicara." "Itu bersin, Paduka," sahut pelayan. Raja memanggil Abu Nawas lagi. "Abu Nawas, demi menunjukkan bahwa kau memang secerdas yang kami sangka, aku ingin kau membawa kambing yang bisa berbicara padaku dalam 3 hari." Abu Nawas tersenyum. "Baiklah Paduka, tapi bolehkah saya membawa beberapa syarat?" "Apa saja?" "1 kambing, 1 topi milik Menteri Penasihat, dan 1 cermin besar." Raja mengangguk. "Boleh." Hari pertama,
Abu Nawas mencari kambing biasa. Hari kedua, ia mengajak kambing itu bicara setiap malam. Kalau kau bisa bicara, aku akan belikan kau kebun rumput sepuasnya. Hari ketiga, ia datang ke istana membawa kambing, topi menteri, dan cermin. Mana kambing bicaramu? Tanya raja. Abu Nawas meletakkan cermin di depan kambing dan topi menteri di kepala kambing. Kambing ini akan bicara dengan syarat menteri penasihat yang ada di cermin itu mendengarnya dulu. Semua bingung. Itu hanya bayangan. Nah, kata Abu Nawas, begitulah teka-teki ini. Mencari sesuatu yang mustahil hanya bisa dijawab dengan bayangan hayal. Raja terdiam, kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Baiklah, kau menang lagi, Abu Nawas. Namun kegembiraan tak berlangsung lama. Seorang rakyat datang mengadu. Paduka, pasar menjadi tempat kucing berbisnis. Apa maksudmu? Semua harga melonjak. Tomat seharga kuda, dan kuda seharga rumah. Raja pun menoleh ke Abu Nawas. Ini urusanmu, Abu Nawas. Abu Nawas pun menyamar menjadi pedagang gila di pasar. Di pasar, Abu Nawas menjual batu seharga 1000 keping emas. Orang-orang tertawa, tapi Abu Nawas berseru, kalau harga tomat bisa seharga kuda, kenapa batu tak boleh lebih mahal dari intan? Warga terdiam. Logika aneh tapi benar. Akhirnya semua sadar, harga tidak logis telah membutakan mereka. Pedagang yang menaikkan harga pun malu. Abu Nawas ditugaskan menyelidiki kerajaan sebelah yang kabarnya ingin mengadu domba Baghdad. Ia menyamar sebagai penjual mimpi. Ya, benar, penjual mimpi. Siapa yang ingin mimpi bertemu kakek buyutnya malam ini? Teriaknya di perbatasan. Raja negeri sebelah penasaran, membelinya. Di malam hari, ia memang bermimpi, namun bertemu Abu Nawas yang sedang menasehatinya di mimpi. Jika kau menyerang Baghdad, kau akan bangun dalam kehancuran. Raja sebelah takut setengah mati dan membatalkan rencananya. Raja berkata, Abu Nawas, kau harus jawab satu teka-teki terakhir. Apa yang lebih besar dari kerajaan, lebih kuat dari raja, tapi bisa dikalahkan oleh satu kata? Abu Nawas tersenyum. Itu adalah keangkuhan. Karena sebesar apapun kerajaan, jika raja angkuh, ia akan tumbang. Dan satu kata bisa menghancurkan segalanya, maaf. Raja terdiam, lalu berdiri dan memeluk Abu Nawas. Kau bukan hanya cerdik, Abu Nawas. Kau guru sejati. Setelah Abu Nawas menyelesaikan teka-teki raja, namanya semakin harum. Namun, ini menimbulkan kekesalan mendalam dari para pejabat istana yang gemar menjilat demi posisi. Salah satu pejabat yang paling kesal adalah Menteri Urusan Permadani, yang merasa Abu Nawas mengganggu sistem, mengangguk lalu dapat emas. Dia terlalu bijak, membuat kami terlihat seperti perabotan istana, gerutunya. Akhirnya, para menteri berkumpul diam-diam di ruang bawah tanah istana yang gelap dan berdebu, tempat biasanya digunakan untuk menyembunyikan laporan keuangan yang tidak jelas. Kita harus menjatuhkan Abu Nawas, kata Menteri Urusan Panci. Tapi dia terlalu pintar, balas Menteri Penasihat yang sudah beberapa kali dipermalukan. Mereka pun menyusun rencana. Mereka akan membuat Abu Nawas bersalah dalam sebuah kasus besar dengan bukti palsu, saksi palsu, dan tuduhan yang sangat tidak masuk akal. Keesokan harinya, istana gempar. Abu Nawas dituduh mencuri suara angin dari taman istana. Bagaimana bisa suara angin dicuri? Tanya raja dengan dahi berkerut seperti keset pintu. Abu Nawas membawa kendi besar ke taman dan setelah itu angin tidak lagi bersiul.
lapor Menteri Urusan Panci. Aku hanya membawa kendi untuk mengambil air minum, bela Abu Nawas. Tapi suara angin hilang, sahut Menteri Urusan Permadani. Raja bingung. Ini sangat tidak masuk akal. Tapi kalau tidak kita sidang, nanti rakyat bilang kita pilih kasih. Maka diadakanlah pengadilan suara angin, pengadilan paling absurd sepanjang sejarah Baghdad. Hari pengadilan tiba. Abu Nawas datang membawa satu benda misterius, sebuah kotak kecil berwarna emas. Raja bertanya, "Apa itu, Abu Nawas?" "Ini, Paduka, adalah bukti bahwa suara angin disimpan oleh orang lain." Seluruh istana menahan napas. "Buka kotaknya," seru salah satu menteri. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan, dan ternyata isinya hanya sehelai bulu ayam. "Ini apa maksudnya?" teriak menteri-menteri. Abu Nawas menjawab, "Ini lambang dari segala tuduhan kalian, ringan, tak terdengar, dan berterbangan kemana-mana tanpa arah. Persis seperti tuduhan kalian." Raja tertawa sampai terduduk di lantai. Para menteri pucat. Karena fitnah yang dibuat-buat, Raja menjatuhkan hukuman pada para menteri. Mereka harus membuat pertunjukan drama keliling desa, menceritakan betapa bodohnya mereka sendiri selama seminggu. Dan untuk pertama kalinya, rakyat tertawa puas melihat para pejabat berakting seperti ayam kehilangan arah sambil berkata, "Kami menuduh Abu Nawas mencuri suara angin." Abu Nawas, seperti biasa, hanya tersenyum. Mereka belajar dari rasa malu, bukan dari buku. Setelah kejadian pengadilan suara angin, Raja Harun ar-Rasyid merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya dirasakan rakyatnya. Ia pun memutuskan untuk menyamar menjadi rakyat jelata dan berjalan di pasar dengan memakai jubah compang-camping dan topi miring yang bahkan kucing pun ogah mengenakannya. Ia mengajak Abu Nawas ikut serta. Tapi Paduka, menyamar seperti ini tanpa rencana bisa berbahaya. Raja menyeringai, "Abu Nawas, tenang saja. Kalau aku ditangkap, aku akan mengatakan bahwa aku adalah raja." Abu Nawas menghela napas. Itu hal pertama yang tidak boleh dikatakan oleh orang waras saat menyamar. Di tengah pasar, sang raja menyamar dan mulai sok-sok menjadi pedagang. Ia mencoba menjual batu seharga 1 ekor unta. "Batu ajaib, bisa mengusir mertua dan nyamuk sekaligus," teriaknya. Namun, penjaga pasar datang dan langsung menangkapnya. "Orang ini mengganggu ketertiban pasar dan menjual batu dengan iming-iming gaib," teriak penjaga. Raja berteriak, "Aku ini raja." "Ya, dan aku ini istri jin Ifrit," kata penjaga itu sambil tertawa terpingkal-pingkal. Abu Nawas, yang sejak awal memperingatkan, hanya menggeleng-geleng. Inilah akibat kalau raja terlalu semangat jadi rakyat. Raja dibawa ke sidang rakyat pasar, sidang informal yang sering diadakan para pedagang untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Kali ini, mereka menghadapi si pengganggu yang mengaku-ngaku raja. Ketua sidang bertanya, "Apa nama Anda?" Raja ingin menjawab, "Harun ar-Rasyid," tapi Abu Nawas segera menyela, "Namanya Harun bin Pedagang Batu." Semua tertawa. "Pantas aneh. Apakah Anda punya saksi?" tanya ketua sidang. Raja menunjuk Abu Nawas. "Benarkah dia raja?" tanya mereka. Abu Nawas berpura-pura bingung, lalu menjawab, Dia lebih cocok disebut Raja Lelucon." Semua tertawa lagi. Rakyat yang gemas memutuskan untuk menguji si pengaku raja dengan pertanyaan-pertanyaan konyol. Seorang penjual roti bertanya, "Kalau kau raja,
Sebutkan berapa jumlah rambut di jenggotmu. Raja mengernyit. Itu tidak mungkin. Seorang penjual ikan menimpali, kalau kau raja, mana pengawalanmu? Raja mulai gugup. Abu Nawas melangkah maju, berkata, pengawalnya adalah aku. Tapi aku sedang libur shift pagi. Seluruh pasar meledak tawa. Akhirnya, demi menyelamatkan sang raja, Abu Nawas berbisik, Paduka, lebih baik kita pakai jalan rahasia ke istana sekarang sebelum Anda dijual sebagai pesulap batu. Abu Nawas membawa raja menyusuri lorong pasar, masuk ke sebuah toko parfum, lalu menekan bagian tersembunyi di rak minyak wangi. Tiba-tiba lantai terbuka dan membawa mereka ke lorong bawah tanah rahasia. Sejak kapan kau punya jalan rahasia ke istana? Sejak raja memutuskan menyamar tanpa izin. Raja terkesima. Kau punya lebih banyak rahasia daripada istana sendiri. Bisa jadi, Paduka. Tapi rahasia saya tidak pernah menyamar jadi masalah. Setelah kembali ke istana, sang raja tertawa terpingkal-pingkal saat menceritakan pengalamannya ditangkap dan diadili oleh rakyat. Namun, ia juga belajar sesuatu. Ternyata, rakyat bisa lebih adil daripada istana, walau dengan logika pasar. Abu Nawas menimpali, rakyat belajar dari perut kosong. Sedangkan pejabat sering berpikir dengan perut kenyang. Sebagai balasan atas kebodohannya sendiri, raja memutuskan memberi hadiah pada penjaga pasar dan ketua sidang rakyat. Sebuah peti berisi emas dan satu surat pengangkatan mereka sebagai penasihat keadilan pasar. Dan yang lebih mengejutkan, raja juga menjatuhkan hukuman untuk dirinya sendiri. Selama 3 hari, ia akan makan seperti rakyat biasa dan tidur di kasur jerami di dapur istana. Para menteri panik. Tapi raja berkata, aku ingin mengingat rasanya jadi manusia. Beberapa hari kemudian, saat istana kembali tenang, raja memanggil Abu Nawas untuk satu tantangan terakhir. Abu Nawas, aku ingin memberi teka-teki, tapi kali ini aku yang menyamar jadi kamu, dan kamu jadi raja. Jawablah teka-teki dari aku yang bukan aku. Abu Nawas tersenyum geli. Paduka ingin jadi saya yang jadi raja yang menjawab pertanyaan Paduka yang menyamar jadi saya. Benar. Raja tertawa. Abu Nawas berdiri gagah di singgasana. Saya yang jadi raja bertanya padaku yang jadi Abu Nawas. Apa yang lebih bijak dari seorang raja, lebih dicintai dari emas, dan lebih berharga dari pujian? Abu Nawas, sambil memainkan peran Abu Nawas menjawab, kejujuran, Paduka. Sebab kejujuran mengalahkan semua peran. Raja tersenyum. Itulah jawaban terbaik seorang raja yang menjadi Abu Nawas. Ketenangan di istana tak berlangsung lama. Kabar tentang kejadian lucu di pasar menyebar dengan cepat hingga ke telinga para menteri yang iri dan dendam. Menteri Urusan Permadani dan Menteri Urusan Panci kembali bersekongkol. Mereka merancang rencana baru untuk menjebak Abu Nawas dengan tuduhan yang lebih rumit, kali ini berhubung dengan rakyat jelata. Kita akan membuat Abu Nawas dianggap menghasut rakyat supaya memberontak, kata Menteri Urusan Permadani dengan wajah licik. Bagaimana caranya? Tanya Menteri Urusan Panci. Kita buat surat palsu yang menyebar di desa-desa, berisi ajakan untuk mengangkat Abu Nawas sebagai raja baru. Setelah itu, kita laporkan ke raja bahwa Abu Nawas memimpin pemberontakan, ujarnya. Tak lama kemudian, surat palsu itu tersebar. Isinya sangat meyakinkan, dengan tulisan tangan yang hampir sempurna dan cap resmi palsu. Rakyat desa mulai bertanya-tanya dan berbisik-bisik. Apakah benar Abu Nawas ingin jadi raja? Kata seorang ibu sambil mengaduk kuah sayur.
Apa benar dia sudah melupakan raja yang sudah memberi kita banyak kebaikan? Tanya seorang bapak sambil mengangkat alis. Sementara itu, di istana, Raja Harun menerima laporan tersebut dengan serius. Abu Nawas, ini sangat berbahaya, katanya. Tapi Paduka, saya tidak pernah mengeluarkan surat itu, jawab Abu Nawas tenang. Tapi rakyat mulai gelisah. Kita harus selesaikan ini sebelum jadi masalah besar, kata Raja.